Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini video pembahasan untuk latihan soal asesmen akhir semester IPA bagian fisika. Kamu bisa akses ini melalui e-learning dan berikut adalah pembahasannya. Baik, di nomor 1 kita di sini akan membahas tentang tekanan hidrostatis ya. Di tekanan hidrostatis ini kita lihat ya pernyataan yang benar tentang tekanan hidrostatis. Perlu kamu ingat bahwa tekanan hidrostatis berhubungan dengan kedalaman. Semakin dalam ya atau maka seperti ini, makin banyak air yang akan menekan dari objek yang ada di bawah air. Sehingga kalau kita lihat di sini, maka Z mengalami tekanan yang paling besar ya atau maksimal. Sedangkan yang Y paling sedikit. Maka berdasarkan itu kita bisa melihat tekanan hidrostatis. Pernyataan yang benar adalah tekanan hidrostatis Y lebih kecil dibandingkan dengan Z ya. Yang ini. Berikutnya nomor 2. Proses tekanan darah mulai dari darah dipompa oleh jantung ke organ tubuh lainnya sehingga kembali. Konsep ini merupakan keyword dari penjelasan ini adalah di dalam tubuh manusia. Berarti ada ruang yang tertutup ya. Ada ruang tertutup. Nah, ruang tertutup hubungannya dengan hukum Pascal. Sedangkan tekanan hidrostatis tadi di bawah air ya. Kemudian Archimedes itu keywordnya gaya apung. Ya. Jadi jawabannya adalah hukum Pascal. Berikutnya nomor 3. Sebuah batu berada di dasar wadah ya kayak begini. Perbandingan gaya apung yang benar adalah di sini kita melihat ya bahwa ada gaya apung yang kecil dibandingkan gaya berat yang lebih besar. Pada posisi tenggelam ya gaya apungnya lebih kecil dibandingkan gaya berat. Ada posisi kedua melayang. Berarti gaya apungnya sama dengan gaya beratnya. Ada terapung ya. Terapung gaya apungnya lebih besar dibandingkan gaya berat. Kalau melayang tuh dia di tengah seperti ini. Kalau terapung dia ada di atas ini. Jadi cuma sebagian kecil yang ada di bawah permukaan air. Berdasarkan itu, maka jawaban yang benar adalah gaya apungnya lebih kecil ya dibandingkan gaya berat batu. Lanjut. Berikutnya kita ke getaran. Sebuah bandul melewati titik A, B, C. Periode bandulnya adalah periode T besar, waktu dibagi sama jumlah getaran. Ini adalah waktu total, yaitu 1 detik di sini. N-nya coba ya. A, B, C. Ini seperempat, totalnya baru setengah getaran. Ya kalau dia kebalik lagi ke A lagi, maka itu baru 1 getaran, ini baru setengah getaran. Maka 1 dikali 2/1 sama dengan 2 second. Jawabannya adalah yang B. Berikutnya berikut ini yang merupakan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal contohnya cuma 1, yaitu gelombang bunyi. Ini diingat nih ya, bunyi suara yang merambat dengan pola longitudinal hanya bunyi atau suara. Berikutnya, sebuah radar memancarkan gelombang ultrasonik. Terdeteksi sebuah objek dengan waktu pantulnya adalah 4 detik. Ini waktunya, ini V-nya, ini waktunya. Lihat di sini, ini proses pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi kita bisa mengukur kecepatannya
2 kali S dibagi T. Nah, kalau ini yang ditanya adalah jarak. S-nya yang ditanya, maka S sama dengan V dikali T dibagi 2. 340 dikali 4 dibagi 2. Coret 2. 680 meter. Jadi jawabannya adalah yang B. Berikutnya, cahaya dapat merambat dari matahari sampai diterima ke bumi. Hal ini membuktikan ini sifat cahaya. Sifat cahaya di sini, mohon maaf nih untuk soal ini, kunci jawabannya ada 2. Yang pertama, cahaya merambat lurus sebab cahaya sampai ke bumi ditarik garis lurus, ya. Soal di sini matahari, maka buktinya kalau di sini bumi merambat lurus, apabila di sini ada objek, maka akan terjadi bayangan ataupun gerhana. Berarti ini lurus nih. Yang kedua, energi merupakan gelombang elektromagnetik. Ini juga betul. Kenapa? Elektromagnetik itu maknanya bisa merambat tanpa medium. Karena di luar angkasa itu ruang hampa, kosong, tidak ada udara, tidak ada cairan, apalagi padat ya. Jadi ini 2 maknanya. Berikutnya, nomor 8. Sifat bayangan yang terjadi pada cermin. Ya. Cermin memiliki beberapa sifat. Yang pertama, ada istilah maya. Kalau maya pasti tegak. Maya, bayangan kita seolah-olah ada di dalam sini nih, di dalam cermin. Tapi kalau di balik cermin nggak ada apa-apa. Kebalikannya adalah terbalik. Nyata dan terbalik. Contohnya apa? Ketika kamu lihat proyektor, ya, bahwa proyektor itu keluar dari proyektor ditangkap oleh layar. Nah, itu bayangan nyata. Dia adanya di luar cermin dan pasti terbalik. Ini satu paket ya. Kemudian dari segi ukuran, ini sama besar kalau cermin datar ya. Jadi jawabannya nyata, terbalik, dan sama besar. Karena nanti pada cermin cekung dan cembung, sifat bayangannya bisa jadi diperkecil atau diperbesar. Berikutnya, di sini kita akan melihat, ini namanya Snellius, pemantulan pada cermin datar. Jadi kalau ada sinar datang I, dan ini ada sinar datang R, bahwa sudut I sama dengan sudut R. Berarti R di sini 70 derajat. Dan ini siku-siku, maka Z-nya 90 kurang 75 sama dengan 11 derajat. Jawabannya yang B. Kemudian nomor 10. Sebuah benda diletakkan depan cermin cekung 20 cm. Cermin cekung memiliki titik fokus 10 cm. Jarak bayangan yang terbentuk adalah. Nah, Bapak akan coba jelaskan ulang bahwa pada cermin cekung bayangan akan berubah-ubah. Ya. Di soal ini Bapak akan coba jawab sampai bisa menentukan sifat. Ya, walaupun di soal ini pertanyaan dasarnya adalah menentukan jarak bayangan, step keduanya menentukan tinggi bayangan, baru yang terakhir sifat bayangan. Oke, perhatikan ya. Untuk mencari bayangan, rumusnya ini. Jarak ini adalah S dan ini adalah fokusnya. Jadi 1/10 sama dengan 1/20 1/S aksen. Kalau 1/S aksen sama dengan 1/10 dikurang 1/20. Perhatikan bagian ini. Jangan sampai salah ya. Ini seringkali terbalik nih di sebelah sini nih ya. S aksen sama dengan 1/20. 2 kurang 1, 1/S aksen sama dengan 1/20, maka S aksen sama dengan 20 cm. Jawabannya 20. Ini tahap soal dasar. Kalau ditanyanya adalah jaraknya doang. Kalau dicari perbesaran, jadi kalau dicari perbesaran, carinya M sama dengan S aksen dibagi S mutlak. S aksennya 20/20. Berarti
sama dengan 1 kali. Nah, sifat bayangan nih, cara menentukan sifat, perhatikan ya. Bapak buat warnanya sedikit beda. Pertama di sini membacanya, kalau S aksennya positif, maka sifatnya adalah nyata terbalik. Kalau S aksennya nilainya negatif, misalnya min 20, maka sifatnya adalah maya tegak. Kemudian M. Kalau M hasilnya kurang dari 1, ya, berarti itu diperkecil. Kalau M sama dengan 1, sama besar. Kalau M-nya lebih dari 1, diperbesar. Nah, berarti di sini coba kita urai sifatnya. Positif nggak nih? 20 positif, berarti nyata pasti terbalik. M sama dengan 1 berarti sama besar. Jadi kalau ditanyanya sifatnya, maka ini jawabnya. Silahkan kamu screen capture aja dulu. Kamu bisa baca lagi. Itu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 11. Nah, ini seperti tadi ya. Kita coba mencari perbesaran bayangan, berarti ini tahap yang kedua. Ini S fokus, berarti tadi seper F sama dengan seper S tambah seper S aksen. Ini dicari perbesaran, di M-nya yang dicari. Berarti seper 24 sama dengan seper 36 ditambah seper S aksen. S aksen sama dengan seper 24 seper 36. Jangan terbalik di sini ya. Samakan 72. Berarti ini 3, ini 2. Seper S aksen sama dengan seper 72. S aksen sama dengan 72 cm. M-nya berarti S aksen dibagi S, 72 dibagi 36 sama dengan 2 kali. Nah, coba kalau misalnya seperti ini, bisa nggak kamu nentuin sifatnya? Nama ini positif, berarti nyata terbalik. 2 kali berarti lebih dari 1, diperbesar. Itu ya. Jadi karena soal ini cuma menanya M-nya berapa, berarti jawabannya yang 2 kali. Tapi kalau sampai sifat, kamu harus bisa menentukan seperti ini. Lihat lagi tadi screen capture kamu tentang ketentuan dari membaca sifat bayangan. Lanjut ya. Berikutnya, contoh penerapan cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari. Cermin cekung contohnya ada pada lampu mercusuar atau dalam bentuk kecilnya itu lampu senter. Kamu akan melihat bahwa lampu senter bentuknya seperti ini ya. Cekung kayak gini. Ini lampunya di sini berpijar. Nah, ini sebelah sini nih udah perak semua, jadi bisa ketika ini dinyalakan maka senter itu akan seperti ini. Ya. Jadi memfokuskan sama seperti pada mercusuar. Sedangkan ini cermin periskop ini datar. Kaca spion ini cembung. Kacamata ini lensa bukan cermin ya. Jadi jawabannya yang B. Berikutnya, ini yang lewat nih. Nomor 10 apa tadi? Oh, ini tadi 20. Kemudian ini sifat bayangan dengan menggunakan penomoran ruang. Nah, coba nih. Di sini kita bisa menentukan sifat bayangan. Ya, jadi kita bisa nentuin sifat bayangan tanpa harus ngitung. Asal ya, yang ditanya cuma sifat bayangan, nggak ditanya jarak, nggak ditanya perbesaran. Caranya gini, perhatiin nih. Jadi ini cermin cekung kalau kita gambar seperti ini. Ada yang kita sebut dengan titik fokus, ada yang disebut dengan titik R. R ini 2 kali fokusnya ya. Kalau fokus 10 berarti R-nya 20. Nah, di sini kita coba beri nomor ruang. Nomor 1. Nomor 1 tuh fokus ke cermin, ini nomor 2, ini nomor 3, ini ruang 4. 1, 2, 3 dan 4. Ya. Di sini kita tentukan ketentuannya ya. Area sebelah sini ya. Area 1 sampai 3 ini kita sebut dengan area bayangan nyata. Sedangkan 4 sini area bayangan maya. Nah, kita coba buat di sini tabel ya.
Ini ruang benda, ruang bayangan, kemudian sifat. Ketentuannya, ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Ini ketentuannya ya. Contoh, misalnya gini. Perhatikan. Jika benda di ruang 1, benda di ruang 2, bayangan berarti di ruang berapa? 2 tambah berapa? Ini 2, berarti 3 ya. Ruang 3. Maka sifat bayangan ya, ruang 3 di sifat di mana? 3 di sini berarti bayangannya nyata. Kalau nyata pasti terbalik ya. Kemudian lihat dari 2 menjadi 3. Perhatikan. Dari 2 menjadi 3. Dari 2 menjadi 3. Angkanya semakin besar. Berarti diperbesar. Coba kalau sekarang sifat bayangannya di ruang 3. Maka bayangan di ruang 2. Tuh. 2 sifatnya apa? Nyata. Terbalik. Kemudian dari 3 jadi 2. Semakin kecil. Berarti diperkecil. Lagi. Benda di ruang berapa nih? Benda di ruang 1, maka bayangan di ruang 4. 4 apa nih? Maya. Berarti maya tegak. Dari 1 jadi 4, ruang 1 jadi ruang 4. Angkanya dari 1 jadi 4, berarti makin besar. Diperbesar. Ya, kalau dia R, ini R, berarti nyata tegak. Di R di sini maksudnya. R tetap R sama besar. Nah, berdasarkan itu, coba sekarang kita lihat. Sebuah benda diletakkan 15 cm dengan jari-jari kelengkungan 10. Kalau jari-jari ini maknanya R. Berarti R-nya di sini 40. Maka fokusnya berapa bagi 2? 20. Ini 15. 15 kira-kira di mana? 15 ini 0 ya. Berarti 15 di sini. 15 cm. Berarti di ruang berapa? 1. Kalau 1 ketentuan bayangannya mana? Nih. 1, 4, maya tegak dan diperbesar. Maya tegak dan diperbesar. Gitu. Boleh kamu screen capture lagi. Ya, jadi seperti itu cara menentukannya. Oke, kita lanjut. Sifat bayangan yang terbentuk dari cermin cembung. Nah, cermin cembung sama seperti tadi kalau kita buat sketnya, dia kebalik begini ya. Cermin cembung gambarnya kayak begini, fokusnya adanya di dalam cermin. Ini ruang 4, ruang 1, ruang 2, ruang 3. Benda cuman pasti diletakkan di sini. Pasti nggak ada ruang lain dong di depan cermin. Berarti sini. Benda di ruang 4. Bayangan pasti di ruang 1. Sifat bayangannya ini area maya karena dalam cermin. Berarti sifat bayangannya maya tegak. Dari 4 jadi 1 ya. Pasti kalau cermin cembung sifat bayangan ini nggak usah dihitung. Berapapun angkanya sifat bayangannya akan seperti ini. Maya, tegak, dan diperkecil. Berikutnya. Peristiwa di atas mengalami pembelokan cahaya atau pembiasan sebab cahaya melalui dua medium berbeda. Di sini ada udara dan juga ada air. Kemudian nomor 16, kelainan mata. Nah, Bapak mau jelasin dulu bahwa mata kita tuh punya 2 titik ya. Ini mata kita, mata itu punya 2 titik. Ada titik dekat namanya punctum proximum, ada titik jauh punctum remotum. Titik dekat mata manusia itu 25 cm yang normal, sedangkan titik jauhnya tak terhingga. Ketika salah satu titik ini berubah atau sebab lensa matanya sudah tidak lagi elastis, maka terjadi kelainan mata ya. Kalau titik dekatnya sudah bergeser, ini misalnya menjadi 30, 40, berarti itu udah rabun dekat ya. Kalau titik jauhnya sudah yang tadinya awalnya tak hingga sudah ada angkanya 100 meter, 10 meter, 8 meter, 4 meter. Berarti ini rabun jauh. Ada cara menghafal ya, Bapak buat singkatan biar kamu mudah. Depan
ja, mi, kung sama belakang de, hi, bung. Apa maknanya singkatannya? Ya, singkatan ini punya makna depan, berarti bayangan jatuh di depan retina. Ya, sebab tidak di tepat retina tadi sehingga bayangannya blur. Bayangan di depan retina. Namanya rabun jauh. Istilahnya miopi, dibantu pakai lensa cekung. Berarti belakang dihibung, bayangan di belakang retina. Rabunnya rabun dekat. Istilahnya hipermetropi, pakai lensa cekung. Nah, kita balik ke konteks soal ini. Bayangan berada di mana nih? Ini retina ya, retina ini depan retina. Maka singkatan yang bisa kita pakai adalah depan jamikung. Berarti kelainan matanya rabun jauh atau miopi. Silakan di screen capture. Berikutnya kita ke kelainan mata tadi ya. Kelainan mata tadi kita membutuhkan lensa untuk digunakan sebagai pengganti lensa mata yang elastis, yang tidak lagi elastis. Ada rabun jauh, rabun dekat, rabun jauh. Untuk menentukan kuat lensanya, P sama dengan 100 per SN kurang 100 per PP. Sedangkan kalau yang rabun jauhnya min 100 per PR. PR itu titik jauh. Seorang yang mengalami kelainan mata melihat paling jelas dekat tanpa kacamata 50. Kemudian jarak paling jauhnya masih tak terbatas. Nah, kita coba identifikasi dulu nih, orang ini kelainan apa nih? Titik dekat matanya rusak. Ini rusak. Harusnya kan 25. Tapi titik jauhnya masih normal. Berarti rabun, kesimpulannya rabun dekat. Berarti kita pakai rumus yang ini. P sama dengan 100 per, dia mau lihatnya jarak normal 25, berarti 25 100 dikurang 100 per PP-nya 50. 4 kurang 2 sama dengan 2 dioptrik. Plus ya. Maka jawabannya yang B. Nah, begitu cara menentukannya. Oke. Kemudian berikutnya tentang pembiasan. Perhatikan bahwa terjadi pembiasan sebab mengalami pembelokan cahaya karena lewatin dua medium yang berbeda. Nah, di sini ada medium yang rapat dan lebih rapat. Ketentuannya kalau menuju medium yang rapat, maka dia mendekati garis normal. Ya. Menuju medium lebih rapat sama lebih lenggang. Kalau lebih rapat berarti dia mendekati garis normal. Kalau lenggang menjauhi. Bapak kasih cara yang mudah ngapalnya. Kalau mendekati garis lebih menuju medium lebih rapat, jadinya rapatin. Berarti jari-jari mendekat, berarti mendekati garis normal. Kalau menuju medium lebih renggang, renggangin. Berarti jari-jari berjauhan, berarti menjauhi garis normal. Kita coba cek. Nomor 1, kaca lebih rapat. Berarti mendekati garis normal. Nah, ini garis normal yang putus-putus ini benar nih. Coba yang B. Yang B ini lurus aja, salah. Yang C, kaca sama air. Air lebih renggang. Harusnya ke sana. Dengan udara air lebih rapat, harusnya sana. Jadi itu ya buat ini jawabannya yang A. Mungkin sampai sini dulu ya buat pembahasannya. Silakan nanti lihat lagi kisi-kisinya ya, mudah-mudahan bisa mempermudah kamu dalam belajar. Kamu fokus pada kisi-kisi ya yang ada Bapak sudah sampaikan. Itu aja, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.